Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hubungan Filsafat Islam dengan Ilmu-ilmu Lain. Perkenalkan, nama saya Doni Rahmadi. Di sini saya sebagai moderator, Rika Rahayu sebagai pemateri pertama, Eka Putri sebagai pemateri kedua, Prista Alda Mulia sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahayu. Saya sebagai pemateri 1 dari kelompok 4 yang berjudul Hubungan Filsafat Islam dengan Ilmu-ilmu Lainnya. Menurut Mustafa Abdul Razik, kata filsuf di kalangan umat Islam itu adalah hikmah. Yang pertama, ada hubungan filsafat Islam dengan Yunani. Dengan filsafat Yunani maksudnya, mohon maaf. Nah, orang-orang filsafat Islam itu banyak yang mengambil dari pemikiran Aristoteles, dan orang-orang Islam juga banyak yang tertarik kepada pemikiran-pemikiran Plotinus, sehingga banyak sekali filsuf-filsuf Islam itu yang berguru kepada filsuf Yunani. Bahkan kita yang hidup pada abad ke-20 ini banyak yang berhutang budi kepada filsuf-filsuf Yunani dan Romawi. Akan tetapi berguru itu bukan mengekor atau mengutip dari filsuf-filsuf sebelumnya. Ada beberapa hubungan yang nyata dari filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Yang pertama, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani dari kajian historisnya. Nah, dari kajian historis ini maksudnya tidak terlepas dari histori berkembangnya filsafat Islam itu karena mereka sudah berinteraksi terlebih dahulu dengan filsafat Yunani, sehingga mereka bisa berguru kepada filsafat Yunani dan bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka. Yang kedua, ada hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani dari kajian doktrin. Dalam Al-Quran, akal itu mempunyai kedudukan yang tinggi, yang bisa mengembangkan berbagai macam ilmu dan pengetahuan, sehingga melahirkan hubungan fungsional dari filsafat Islam yang berbasis dalam kerangka berpikir filsuf Yunani yang bercorak sistematis, kontinu, dan analogis yang diperlihatkan filsuf Islam. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. C. Hubungan filsafat Islam dengan ilmu-ilmu Islam lainnya. Sebagaimana diketahui, menggunakan akal yang besar dalam pembahasan masalah-masalah keagamaan dalam Islam tidak hanya dijumpai dalam bidang filsafat Islam, tetapi juga dalam bidang ilmu kalam, tasawuf, usul fikih, dan sains. Untuk itulah di bawah ini dijelaskan hubungan antara filsafat Islam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Yang pertama, filsafat Islam dan ilmu kalam. Dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai perkataan dan ucapan. Dalam ilmu kebahasaan, kalam ialah kata-kata yang tersusun dalam suatu kalimat yang mempunyai arti. Sementara dalam ilmu agama, kalam adalah firman Allah. Kemudian, kata ini menunjukkan suatu ilmu yang berdiri sendiri, yang disebut dengan ilmu kalam. Di antara alasan dimajukan sebagai berikut. Yang pertama, persoalan yang penting terjadi pembicaraan di abad-abad permulaan hijrah adalah firman atau kalam Allah, Al-Quran sebagai salah satu sifat-sifatnya. Yang kedua, dasar-dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil akal atau rasio. Kaum teolog atau mutakalimin menetapkan pokok persoalan dengan mengemukakan dalil akal terlebih dahulu, setelah tuntas baru mereka kembali ke dalil nakli atau Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai ilmu logika dan filsafat. Dengan demikian, ilmu kalam merupakan salah satu ilmu keislaman yang timbul dari hasil diskusi umat Islam dalam merumuskan akidah Islam dengan menggunakan dalil, akal, dan filsafat. Secara rinci dapat
dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu kalam dasarnya keagamaan berbeda dengan metode dan objek dari filsafat Islam. Filsafat metode intelektual, maka nas agama dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan akal. Sementara itu, ilmu kalam metode argumentasinya, maka filsafat dijadikan alat untuk membenarkan nas agama. Objek filsafat adalah Tuhan, alam, dan manusia, sementara objek ilmu kalam adalah Allah dengan alam dan manusia yang hidup di bumi sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah kepada hambanya dalam kitab-kitab suci. Yang kedua, filsafat adalah istilah asing dalam bahasa asing Yunani yang masuk ke dunia Islam. Yang ketiga, permulaan lahir filsafat Islam pada abad kedua awal abad ketiga Hijriah. Sudah ada filosof-filosof yang terkenal dengan sebutan filosof, seperti Al-Kindi dengan sebutan filosof Arab. Begitu pula dengan ilmu kalam, tokoh-tokohnya tetap disebut mutakalimin dan tidak disebut filosof. Yang kedua, filsafat Islam dan tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sufi, yakni sejenis wol kasar yang terbuat dari bulu yang dipakai oleh orang-orang yang hidup sederhana, namun berhati suci dan mulia. Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Iraqi, tasawuf dalam Islam baik yang Sunni maupun yang falsafi termasuk dalam ruang lingkup filsafat Islam secara umum. Menurutnya, hal ini disebabkan kaum Sufi mempergunakan logika dalam mempelajari al-hulul, wahdat, al-baqa, dan al-fana. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frista Ada Mulia, NPM 1821020212. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama tentang filsafat Islam dan usul fikih, dan yang kedua tentang filsafat Islam dan sains. Yang pertama, filsafat Islam dan usul fikih. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah dan bahasa yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil secara detail. Dengan ringkas kata, usul fikih adalah ilmu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam, ruang lingkup filsafat Islam, karena ilmu usul fikih ini disebut juga dengan ilmu usul al-ahkam. Ilmu usul fikih ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat Islam. Selain itu, ilmu usul fikih dalam menciptakan hukum syariat juga mempergunakan pikiran filosofis. Bahkan ia cenderung mengikuti ilmu logika dengan cara memberikan definisi-definisi terlebih dahulu. Yang kedua, filsafat Islam dan sains. Sebagaimana diketahui, filsafat merupakan satu ilmu yang mencangkup seluruh lapangan ilmu pengetahuan, baik yang tertulis, baik yang teoritis maupun yang praktis. Kenyataan ini dapat disaksikan dalam teman-teman yang dihasilkan oleh filosofis Islam sendiri, seperti Al-Kindi, ahli ilmu pasti dan ahli falak yang tersohor. Ibnu Sina termasuk dengan ilmu kedokteran yang menyusun kitab Al-Qanun yang menjadi rujukan baik barat maupun timur. Begitu pula dengan ilmuwan lainnya seperti Ali Al-Hasan Ibnu Haytham tahun 965 sampai dengan 1308 Masehi menemukan ilmu pasti. Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan 700 sampai 777 Masehi dalam bidang kimia. Abu Raihan Ibnu Ahmad Al-Baruni 973 sampai 1501 Masehi dalam ilmu falak. Muhammad Al-Rashif
Al-Idris 1100 sampai 1166 Masehi. Dalam bidang ilmu bumi alam, Abu Zakaria Yahya ibnu Awam 1188 Masehi. Dalam bidang pertanian, Ammar Ibu Usman Ammar Bahri Al-Jahiz 776 sampai 869 Masehi. Dalam bidang ilmu hewan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap filsuf adalah ilmuwan karena filsafat berdiri atas ilmu pasti dan ilmu alam. Akan tetapi tidak setiap antara filsafat, sains, dan agama berbaur menjadi satu hingga saling mengaruhi. Akan tetapi perkembangan filsafat bagi orang yang datang belakangan atau setelah abad ke-6 Hijriah amat disayangkan. Mereka telah merasa puas dengan membahas dan mengulas masalah-masalah filsafat saja, maka berpijak pada dasar ilmu yang melandasinya atau ilmu pasti dan alam. Akibatnya terputuslah hubungan antara filsafat dan sains. Bagaimana kepala tanpa badan dan tubuh tanpa roh. Kemudian hubungan keduanya mulai rukun setelah timur kembali mengambil sains. Namun saat ini konfrontasi yang dirasakan bukan lagi antara filsafat dan sains, melainkan antara filsafat dan agama. Hal ini menurut Al-Ahwani salah satu penyebab yang menjadikan filsafat Islam berubah menjadi filsafat skolastik yang kering dan gersang. Akhirnya hanya tinggal agama. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas di sini, kami buka termin pertanyaan kepada para penanya. Kami silahkan komentar di bawah.